Oke, jika sebelumnya saya sudah berbagi tips cara meliput peristiwa ala jurnalistik, meliput peristiwa ala jurnalis. Itu beberapa waktu yang lalu ya. Maka kali ini kita belajar lagi ya. Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, dan apa yang saya pelajari ini saya bagikan dengan harapan semoga bisa menjadi informasi dan ilmu yang bermanfaat. Baik, langsung saja. Jadi dalam sebuah penulisan naskah, sebuah artikel, baik itu berita, baik itu artikel lain yang sifatnya penulisan ya, itu ada sebuah istilah yaitu substitusi. Nah, substitusi ini adalah jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, itu adalah pengganti. Jadi lebih simpelnya begini, substitusi itu artinya sesuatu yang mudah diganti dengan yang lain. Artinya mengapa ada penggantian dengan sesuatu yang lain? Karena dalam sebuah penulisan, baik itu artikel maupun naskah maupun skenario, itu kerap kali terjadi pengulangan kata-kata, pengulangan suku kata yang dapat memberikan suasana bosan, yang membosankan karena seringnya diulang-ulang dalam satu kalimat maupun dalam satu alinea. Nah, substitusi ini sendiri itu berlaku bagi orang ya, bagi barang, benda, tempat maupun objek lainnya. Nah, jadi substitusi adalah pengganti terhadap suatu suku kata yang sering diulang-ulang. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita langsung saja ke contohnya ya, supaya mudah dipahami. Di sini saya mencontohkan dengan sebuah kalimat, dengan dua kalimat dalam satu alinea, di mana di sini terjadi pengulangan gelar, nama, dan kata kerja. Nah, dua kalimat dalam satu alinea. Sehingga karena adanya pengulangan ini, bagi pembaca itu akan membosankan, menjadi tidak menarik tulisannya. Contohnya seperti ini. Profesor Dr. Muhammad Jibril Fahrezi mengungkapkan pihaknya masih melakukan penelitian terkait temuan benda asing yang jatuh ke bumi. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua dalam alinea ini, Profesor Dr. Muhammad Jibril Fahrezi mengungkapkan hasil penelitian akan dikabarkan secepatnya. Nah, artinya bisa diperhatikan ya, ada pengulangan dalam satu alinea, dalam dua kalimat dalam satu alinea. Nah, pengulangannya di mana? Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu gelar, nama, dan kata kerja. Nah, Profesor Dr. Muhammad Jibril Fahrezi mengungkapkan. Nah, ini sudah terjadi pada kalimat awal. Kemudian pada kalimat kedua terjadi lagi dengan kata-kata yang sama. Profesor Dr. Muhammad Jibril Fahrezi mengungkapkan. Namun pada sambungannya berbeda lagi. Jika di kalimat awal pihaknya masih melakukan penelitian terkait temuan benda asing yang jatuh ke bumi, kemudian pada kalimat kedua yang terjadi, hasil penelitian akan dikabarkan secepatnya. Jadi ada pengulangan pada gelar, nama, dan kata kerja. Nah, jika dalam satu kalimat seperti ini terjadi pengulangan dengan kata-kata yang sama, maka supaya artikel ini menjadi menarik, supaya tulisan ini menjadi menarik, maka penulis bisa melakukan substitusi, yaitu mengganti dengan kata yang lain namun tidak merubah maknanya. Nah, seperti ini misal, Muhammad Jibril, Profesor Dr. Muhammad Jibril Fahrezi. Kita
mesti mencari tahu dia pada umumnya Muhammad Jibril Fahrezi ini biasanya dipanggil siapa. Jika memang dia tidak punya lakob, kalau dalam bahasa Arab ya, kalau dalam tata bahasa Arab tidak punya julukan atau nama panggilan lain yang selain dari nama lahirnya dia, maka kita tinggal ambil salah satu dari namanya. Jika dia punya 3 nama, maka yang umum dia dipanggil siapa? Jika namanya Muhammad Jibril Fahrezi, artinya ada 3 nama, maka yang diambil yang paling umum. Dia umumnya dipanggil siapa? Jibril misalkan, ambil saja Jibrilnya. Atau mungkin dia punya sebutan lain, Mas Ganteng umpamanya, atau Muhammad Jibril Fahrezi ini dulunya atau banyak dikenal orang, misalkan dia umum disebut Pak Bagong. Nah, bisa jadi pengulangan pada gelar, nama dan kata kerja. Pada pengulangan nama itu tinggal diganti dengan panggilan yang pada umumnya dia. Saya contohkan karena ini adalah contoh ya, contoh kalimat. Saya contohkan, saya ambil dari Jibrilnya saja. Nah, misalkan dalam konteks ini, dalam artikel ini, dia memang umum sebagai sosok yang umum disebut atau yang biasa dipanggil Jibril. Jadi cukup saya ganti, saya hilangkan gelarnya, kemudian saya ambil nama panggilan kesehariannya dia, kemudian kata kerja juga saya ganti dengan istilah lain yang tidak merubah maknanya. Perubahan ini, penggantian ini itu dilakukan pada kalimat kedua. Contoh jadinya seperti ini. Profesor Dr. Muhammad Jibril Fahrezi mengungkapkan pihaknya masih melakukan penelitian terkait temuan benda asing yang jatuh ke bumi. Jibril menegaskan hasil penelitian akan dikabarkan secepatnya. Nah, jadi pada kalimat awal dengan kalimat kedua terjadi penggantian atau perubahan, namun tidak merubah maknanya. Nah, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Substitusi itu adalah pengganti yang tidak merubah maknanya. Nah, ini biasanya kerap terjadi pada sebuah artikel yang sering terjadi pada satu alinea maupun satu kalimat. Jadi terjadi pengulangan-pengulangan yang sebenarnya bagi pembaca itu akan membosankan. Oke, ya itu dulu. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi dan ilmu yang bermanfaat. Salam Jibril.